diberkati Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bergabung bersama kami di PD Ebenezer. Untuk saudara yang baru pertama kali atau kedua kali datang, saya berharap iman saudara dapat bertumbuh, berbuah, dan dapat melayani tempat ini. Ada beberapa hal yang perlu kita simak untuk kegiatan gereja GPD Ebenezer minggu depan. Berkat masih dalam format doa berantai dan saudara dapat melihatnya dalam nota jemaat. Doa pagi masih tetap dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi. Ibadah dilaksanakan dalam 3 session. Ibadah pertama pada pukul 6 pagi, ibadah kedua pada pukul 7 pagi, dan ibadah ketiga pada pukul 8 pagi. Di hari Jumat ada latihan musik untuk ibadah raya 1, dan di hari Sabtu ada latihan musik untuk ibadah raya 2 dan 3. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami akan memuji Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Shalom, Ebenezer. Mari kita nyatakan Tuhan kita baik. Amin. Engkau baik Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami semua nyatakan kebaikan-Mu. Biarlah bagimu Tuhan segala kemuliaan dan syukur kami bagi Dia. Bersorak-sorai
Yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang kau cinta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Lagi surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Serahkan bagi Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar sorak-sorai kami Tuhan, kami naikkan kepadamu. Karena kami Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Mari percaya pada Tuhan, kita angkat tangan kita katakan pada Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Mari Ebenezer, kita katakan percaya pada Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Perbuatan ajaib telah dikerjakan.
iman kita sekali lagi. Aku percaya ya Tuhan Yesus kami. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Yesusku dahsyat. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Aku percaya ada mukjizat di tempat ini. Aku percaya ada mukjizat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menyembah Tuhan kita yang besar. Tuhan kita yang sumber mujizat, sanggup melakukan segala sesuatu yang sudah dikerjakannya dan tetap akan dikerjakannya dalam kehidupan kita. Mari kita undang kuasa Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Mari kita undang mujizat Tuhan berterjadi atas kehidupan kita. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukannya. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang ajaib. Allah yang dahsyat, sumber segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena berkat Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk anugerahmu, terima kasih untuk perlindunganmu. Tuhan, Kau Immanuel, dan tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Dan kami mengucap syukur akan hal tersebut. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu membawa kekuatan bagi hidup kami. Firman Tuhan memulihkan kami. Firman Tuhan melepaskan kami. Firman Tuhan menyembuhkan kami. Kami terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober. Memang tahun yang cukup berat, tetapi saya mau katakan kalau kita sampai saat ini kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan, kita masih bisa bernafas, berkumpul dengan orang-orang yang kita kasih, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan, semua karena perlindungan Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Minggu ini saya akan berbicara tentang kuasa dari ucapan syukur. Karena kita perlu ketahui bahwa ucapan syukur bukan hanya baik untuk kita, tetapi juga mendatangkan kuasa bagi kita. Kita akan pelajari bersama-sama minggu ini tentang kuasa ucapan syukur. Beberapa waktu yang lalu, kami beberapa kali mendapatkan kiriman nasi kotak dari tetangga yang baru pindah ke tempat di mana kami tinggal, lingkungan di mana kami tinggal. Ketika saya setelah doa pagi, saya membersihkan sekitar gereja, tiba-tiba ada seorang ibu datang dengan membawa nasi kotak dan dia katakan, "Pak, ini ada nasi untuk Bapak." Saya tanya, "Loh Bu, ada acara apa?" Dia katakan, "Itu ada tetangga baru, syukuran Pak."
Oh, puji Tuhan. Pagi-pagi, setelah doa pagi, dapat berkat nasi kotak. Saudara, selama beberapa hari berikutnya, saat yang sama juga, datang berkat nasi kotak. Ketika saya tanya lagi, ada apa? Syukuran, Pak. Wow, syukuran. Ya, ada ucapan syukur, kemudian berkat dibagikan. Tentu saja saudara, saya bersyukur kepada Tuhan untuk berkat yang sudah saya terima melalui tetangga baru. Dan ketika saya merenungkan akan hal ini, mengapa kita perlu mengucap syukur untuk hal baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita? Maka Tuhan ingatkan saya di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18. Mari sama-sama kita membaca ayat ini. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Puji Tuhan, kita baru saja membaca bahwa untuk segala berkat yang sudah kita terima, maka firman Tuhan katakan kita harus ingat kepada Tuhan Allah kita yang sudah memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu saudara ketahui bahwa dikatakan kita harus ingat kepada Tuhan. Kata harus ingat kepada Tuhan juga berarti mempersembahkan syukur sebagai sebuah korban peringatan. Ketika kita mempersembahkan korban syukur sebagai peringatan kepada Tuhan yang telah mempersembahkan atau memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan, maka firman Tuhan katakan itu adalah baik untuk kita. Kita diharuskan ingat kepada Tuhan. Mungkin sudah bertanya dengan membaca ayat ini, mengapa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Mengapa Tuhan tidak langsung saja memberikan kepada kita kekayaan? Kenapa Tuhan tidak langsung saja memberikan kepada kita kelimpahan? Kenapa kok repot-repot kasih kita kekuatan, kemudian kita mencari, berusaha untuk memperoleh kekayaan tersebut, ya, untuk menjadi berhasil? Mengapa Tuhan tidak langsung saja memberikan keberhasilan itu? Ujuk-ujuk Tuhan tidak memberikan kepada kita hujan uang mungkin. Tuhan tidak memberikan kepada kita hujan emas sehingga kita tiba-tiba jadi orang kaya. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan? Saya memberikan sebuah gambaran seperti ini kepada saudara. Ada dua orang bertetangga bersebelahan rumah. Yang satu seorang pensiunan guru, yang seorang lagi adalah seorang agen asuransi. Ya. Mereka punya hobi yang sama, mereka suka berkebun. Sang pensiunan guru ini menyirami bunga yang dia miliki di taman yang dia miliki dengan air yang secukupnya, tidak banyak, ya. Dan dia tidak selalu memperhatikan tanamannya. Dia sesekali kalau dia rasa butuh air, dia sirami air dengan air secukupnya. Berbeda dengan tetangga sebelah rumahnya. Dia seorang yang pencinta tanaman dan kemudian dia suka teknologi sehingga dia membuat sebuah cara bagaimana tanaman yang dia miliki itu bisa berlimpah dengan air. Dan memang saudara, kalau dilihat maka tanaman dari pensiunan guru ini terlihat biasa-biasa saja, tetapi tetap hidup, tetap hijau, tetap bagus, tapi biasa. Berbeda dengan tanaman yang dimiliki oleh tetangganya yang mantan seorang agen asuransi. Tanamannya begitu rimbun, ya, begitu lebat, hijau, dan sangat menarik sekali. Dan suatu hari tiba-tiba hujan deras disertai dengan sedikit angin yang kencang melanda tempat mereka tinggal,
dan semalam-malaman hujan itu turun disertai dengan angin, mungkin dengan petir yang ada. Ya. Saudara, keesokan harinya kedua orang ini keluar dan melihat tanaman mereka masing-masing. Dan sang agen asuransi ini mendapati bahwa tanamannya yang rimbun rusak semua, roboh, bahkan sampai akarnya pun tercabut dari tanah. Dan ini merupakan sebuah kerusakan yang sangat fatal. Dan bagaimana dengan tanaman dari sang pensiunan guru ini? Ternyata tanaman dari sang pensiunan guru ini tetap pada tempatnya, tidak tercabut, tidak roboh, tidak tumbang, walaupun dia diterpa angin, diterpa hujan yang begitu lebatnya. Dan ini membuat penasaran bagi sang tetangganya. Kemudian sang tetangga ini, sang agen asuransi ini bertanya kepada pensiunan guru, "Hei, kenapa ya tanamanku itu begitu subur, tanamanku begitu rimbun, ya, hijau, menarik, tapi kenapa kemarin kok semuanya hampir saja tumbang sampai akar-akarnya pun tercabut dari tanah. Sementara tanamanmu tidak demikian. Bagaimana itu bisa terjadi?" Kemudian sang pensiunan guru ini menjawab, "Engkau begitu memperhatikan tanamanmu dengan air yang berkelebihan, sehingga itu membuat tanamanmu tidak bekerja untuk dirinya sendiri. Dia tidak berusaha untuk meregangkan akarnya, dan sebagai akibatnya akarnya tidak dalam. Sementara tanamanku yang aku siram dengan air secukupnya, ya, ketika dia membutuhkan air, maka dia akan berusaha, akarnya akan berusaha untuk mencari air itu lebih dalam lagi. Dan itu secara tidak langsung membuat posisi tanaman yang aku miliki menjadi semakin kuat. Karena apa? Dia berusaha untuk mencari air bagi kebutuhannya sendiri. Dan itu ternyata menjadikan dia menjadi tanaman yang kuat. Sementara tanamanmu akarnya tidak begitu dalam, karena tiap hari engkau memberikan air yang begitu berlimpah, sehingga dia berpikir untuk apa cari tanamannya, tak cari air yang lebih dalam lagi. Dan itu membuat akarnya tidak cukup dalam. Saudara, dari dua kisah ini kita memperhatikan bahwa kenapa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kenapa Tuhan tidak langsung memberikan saja kepada kita kekayaan, kelimpahan secara mudah. Ini saudara yang saya maksudkan. Supaya apa? Kita menjadi pribadi yang memiliki kekuatan. Kita memiliki kekuatan di dalam iman kita. Kita memiliki kekuatan di dalam pengiringan kita. Kita memiliki kekuatan juga di dalam mungkin kekayaan kita, finansial kita, keuangan kita. Nah, firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa salah satu cara untuk bisa tetap memiliki kekuatan adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan sebagai peringatan bahwa Dia adalah yang memberikan kepada kita kekuatan. Minggu lalu saudara masih ingat bahwa Rasul Paulus, dia katakan walaupun dia ada dalam berbagai macam penderitaan, dia katakan semuanya itu membuat kami bergantung kepada Allah, ingat kepada Allah bahwa Dia telah menolong kami, Dia akan menolong kami, dan Dia akan menyelamatkan kami lagi. Tuhan telah menyelamatkan kami, akan menyelamatkan kami, dan masih akan menyelamatkan kami lagi. Itulah kekuatan. Dan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kekuatan itu bukan hanya untuk sekali saja, tetapi untuk selanjutnya. Di dalam badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap kuat. Karena apa? Kita memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan
dengan mengucap syukur kita mengingat kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kekuatan, ya, dan memberikan kepada kita kekuatan dan kekuatan lagi. Itulah kuasa dari ucapan syukur. Selain mendatangkan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, ucapan syukur juga membawa manfaat yang lain dalam kehidupan kita. Apa saja manfaat dari ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan selain membuat kita memiliki kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Yang pertama, saudara perlu ketahui bahwa ucapan syukur juga menyatakan kuasa iman yang kita miliki. Kolose pasal 2 ayat ke-7, firman Tuhan berkata demikian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Saudara, kita baru saja membaca di sini bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, tetapi iman yang muncul itu ternyata juga harus disertai dengan ucapan syukur. Sertai iman saudara dengan ucapan syukur. Kenapa kita perlu menyertai iman kita dengan ucapan syukur? Karena apa saudara? Yohanes pasal 6 ayat ke-11 mengatakan demikian. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Mengapa mengucap syukur? Karena mengucap syukur berhubungan dengan kata-kata kita. Iman berhubungan dengan keyakinan kita, dengan perbuatan kita. Ucapan syukur berhubungan dengan kata-kata kita. Iman dan ucapan syukur itu tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena iman mendatangkan kuasa Tuhan, sementara ucapan syukur menyatakan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita beriman, kita percaya, kita memiliki kuasa itu. Kuasa itu datang kepada kita dan kita melihat kuasa itu dinyatakan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat 40 sampai 44 firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu kalau engkau percaya, engkau akan melihat betapa besar kuasa Allah. Maka mereka menyingkirkan batu itu. Kemudian Yesus menengadah ke langit dan berkata, terima kasih Bapa, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi aku mengatakan ini untuk orang-orang yang ada di sini, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Sesudah berkata begitu, Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus keluar. Maka keluarlah orang yang sudah mati itu, tangan dan kakinya masih terbungkuskan kapan, dan mukanya tertutup dengan kain penutup muka. Lepaskan kain kafannya supaya ia bebas berjalan, kata Yesus kepada orang-orang di situ. Firman Tuhan katakan, kalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan. Dan kemudian apa yang Yesus lakukan? Di ayat 41, Yesus mengucap syukur. Terima kasih Bapa, engkau telah mendengarkan aku. Yesus mengucap syukur. Dan apa yang terjadi saudara? Saudara, Yesus berkata kepada Lazarus untuk keluar dan Lazarus keluar. Apa ini? Kuasa Tuhan dinyatakan. Yang telah mati dibangkitkan kembali. Saya percaya ketika kita mengucap syukur, maka kemuliaan Tuhan juga dinyatakan. Mungkin harapanmu yang mati ketika engkau mengucap syukur akan hidup kembali. Semangatmu yang mati akan dihidupkan kembali karena engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saudara, sadarilah bahwa kita perlu untuk mengucap syukur. Yang kedua, ucapan syukur memampukan kita untuk menantikan dan menerima janji Tuhan. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Puji Tuhan. Pernahkah saudara menanti dan kemudian apa yang saudara nantikan itu tidak kunjung datang? Apa yang terjadi dengan saudara? Saudara mungkin sudah mulai gelisah, sudah mulai geram, menggerutu. Saudara mungkin menelpon orang yang saudara tunggu, kok kenapa nggak kunjung-kunjung datang? Setelah ditelepon, diangkat, dia bilang OTW. 5 menit ditelepon, katanya OTW, kok nggak datang-datang. Ditelepon, nggak bisa ditelepon. Di SMS, cuman balas OTW, bentar lagi datang, tapi juga nggak kunjung-kunjung datang. Apa yang saudara rasakan? Saudara marah kepada orang tersebut. Ya. Saudara, di dalam Alkitab, kita mengenal seorang yang bernama Abraham. Abraham juga pernah menantikan janji Tuhan yang pernah Tuhan janjikan kepadanya. Abraham nggak nunggu 1 jam. Tuhan sudah 1 jam nih. Kenapa Tuhan nggak datang? Janjimu kok nggak dinyatakan? Abraham nggak nunggu 1 hari. Abraham nggak nunggu 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Tapi firman Tuhan katakan Abraham menanti 25 tahun janji Tuhan. Tetapi saudara lihat bahwa iman Abraham tidak menjadi lemah. Di dalam ayat 20 tadi mengatakan terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kenapa dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan? Karena menanti begitu lama. Saudara lihat di sini. Berikutnya, kalimat berikutnya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara lihat, dengan memuliakan Allah, dengan mengucap syukur, iman Abraham tetap kuat. Iman Abraham dalam menanti janji Tuhan tetap kuat. Oleh sebab itu, kalau saat ini saudara menantikan janji Tuhan disertai dengan menggerutu, jangan kaget. Saudara di tengah jalan akan, yes Tuhan, gak paten dengan janjimu, gak peduli dengan janjimu. Aku sudah putus asa dengan janjimu. Kenapa? Saudara menyertai penantian saudara dengan janji Tuhan, terhadap janji Tuhan dengan apa? Dengan menggerutu. Itu sebabnya kita belajar minggu ini untuk menantikan janji Tuhan dengan apa? Dengan mengucap syukur. Belajarlah mengucap syukur. Ketika engkau mengucap syukur, maka engkau diperkuat imanmu dalam menantikan janji Tuhan. Engkau tidak akan bimbang karena engkau menyertai dengan mengucap syukur. Mari saudara yang kasih Tuhan mulai mengucap syukur hari ini. Mulai mengucap syukur saat ini ketika engkau menantikan janji Tuhan tentang kesembuhan. Ketika engkau menantikan janji Tuhan tentang pemulihan. Ketika engkau menantikan janji Tuhan tentang terobosanmu. Walaupun ada banyak tekanan, walaupun ada banyak cemoohan mungkin seperti yang dialami oleh Abraham, tetapi ia tidak bimbang. Saya percaya saudara juga tidak akan bimbang. Karena apa? Saudara menyertai penantian saudara terhadap janji Tuhan dengan ucapan syukur. Itulah kuasa dari ucapan syukur. Yang berikutnya tentang ucapan syukur adalah ucapan syukur akan mengubah hidup dan keadaan sekitar kita. Haleluya. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin-pemimpin mereka bersama-sama dengan dia kira-kira 400 orang. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud dalam pelariannya di Gua Adulam bertemu dengan orang-orang yang dikatakan oleh firman Tuhan dikejar hutang, orang-orang yang dalam kesukaran, orang-orang yang dalam sakit hati.
dia sedang dalam pelarian, kemudian dikelilingi oleh orang-orang yang sedang ada dalam masalah. Ya. Harusnya kalau kita sedang ada dalam tekanan, kita cari hiburan kah, cari tempat yang tenang kah, cari tempat yang menyenangkan kah, supaya tekanan yang ada dalam pikiran kita itu sedikit terobati. Tetapi kita lihat di sini, Daud ketika dia melarikan diri dari masalah, dia bukan menemukan ketenangan, dia bertemu dengan orang-orang yang bermasalah. Bisa jadi masalahnya tambah numpuk, tekanan dalam hidupnya semakin berat, karena bertemu dengan orang-orang yang mungkin masalahnya lebih besar daripada yang dia miliki. Mungkin ada yang mau ngomong sama dia, Daud pinjam duit dong. Ya, Daud katakan mungkin, aku ini sedang pelarian, malah kamu pinjemin duit, harusnya aku juga butuh duit gitu. Saudara, lihat di situ. Itulah lingkungan Daud ketika dia ada di dalam kesulitan. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud ketika hidupnya ada di dalam pelarian, kemudian dia dikelilingi oleh situasi yang tidak mendukung, oleh orang-orang yang tidak mendukung? Mari sama-sama kita membaca Mazmur 57 ayat 8 sampai 10. Ayo berkata demikian, hatiku siap, ya Allah hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar, aku mau bermazmur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Saudara, Daud bukannya menjelma menjadi orang yang juga menggerutu kepada Tuhan, walaupun dia dikelilingi oleh orang-orang yang bermasalah, walaupun dia ada di lingkungan orang-orang yang sedang ada dalam kesulitan. Tetapi saudara, walaupun Daud ada di dalam tekanan dan lingkungannya pun tidak mendukung dia, Daud punya keputusan yang luar biasa. Dikatakan, hatiku siap, ya Allah hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bagaimana dengan saudara saat ini? Apakah saudara merasakan tekanan dalam hidup saudara? Apakah saudara juga dikelilingi oleh orang-orang yang merasakan hal yang sama dengan saudara? Sehingga maksud saudara bertemu untuk mendapatkan pertolongan dari mereka, alih-alih mendapatkan pertolongan, saudara justru mendapatkan masalah yang lebih besar lagi. Ketika kita ada dalam situasi seperti itu, mari kita belajar dari Daud. Ya, saudara bisa bayangkan loh, firman Tuhan katakan ada 400 orang yang bermasalah ada di sekitar Daud. Daud tidak terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Daud tidak dipengaruhi oleh pikiran yang kacau dalam pikirannya, karena dia adalah seorang pelarian, oleh ketakutan yang sedang mengintimidasi pikirannya. Tetapi Daud memutuskan untuk mengucap syukur. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Pagi hari ini apakah saudara siap untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah saudara siap untuk menaikkan pujian kepada Tuhan? Saudara, kita seringkali berpikir kalau kita dikelilingi oleh orang-orang hebat, maka kita juga akan jadi hebat. Belum tentu saudara. Saudara, kalau kita mau hebat, kalau kita mau menjadi pahlawan, saudara, kita tidak perlu dikelilingi oleh orang-orang hebat. Cukup kita memiliki sikap mengucap syukur. Engkau harus mengubah dirimu menjadi orang yang mengucap syukur, karena mengucap syukur mendatangkan kuasa dalam kehidupan kita. Mengucap syukur akan mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik, dan kemudian mengucap syukur juga akan mengubahkan sekeliling kita. Ingat, ini akan seperti magnet saudara. Ketika kita menjadi baik, memutuskan untuk mengucap syukur walaupun kita ada dalam situasi yang sangat berat, dikelilingi oleh orang-orang yang sangat berat, orang-orang yang susah, kita mulai mengucap syukur, kita akan mengubahkan keadaan di sekitar kita. Bukan hanya diri kita yang akan dirubahkan, maka orang lain di sekitar kita juga akan dirubahkan. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, belajarlah untuk mengucap syukur. Siapkan hatimu setiap hari untuk mengucap syukur. Mulai harimu dengan mengucap syukur. Mazmur 67, 6 dan 8. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu.
tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengucap syukur kepada Allah, maka Tuhan akan memerintahkan bumi untuk memberkati kita. Allah memberitakan daratan untuk memberkati kita. Allah memberitakan lautan untuk memberkati kita, mau menghasilkan panenan bagi kita. Saudara, dengan kata lain, Tuhan akan menyertai kita dan membuat berhasil apapun yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, mari belajarlah mengucap syukur. Walaupun saat ini saudara, kita dikelilingi oleh orang-orang yang susah, oleh keadaan-keadaan yang sangat berat, tetapi biarlah kita belajar untuk mengucap syukur. Karena mengucap syukur menghasilkan kuasa yang luar biasa untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara, saat ini kita siapkan hati kita juga untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kita mengucap syukur untuk kuasa salib Kristus, untuk karya salibnya dalam kehidupan kita. Karya salib Kristus mengubah hidup kita yang menjadi positif. Bahkan ada yang mengatakan cross, salib atau pelipat gandaan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan roti dan anggur yang sudah persiapkan di rumah masing-masing. Saya mengajak kita bersama-sama untuk menikmati tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, Tuhan mau kita mengingat bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Tubuh Kristus adalah tubuh kebangkitan. Ketika kita menerima roti yang adalah tubuh Kristus, maka kuasa kebangkitan juga bekerja dalam kehidupan kita. Impian yang mati Tuhan bangkitkan kembali, harapan yang mati Tuhan bangkitkan kembali. Mari saudara, dengan iman kita terima tubuh Kristus, tubuh kebangkitan, kuasa kebangkitan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan mau kita mengingat bahwa cawan ini dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah Yesus sudah tercurah untuk kita. Darah Yesus mengampuni segala dosa-dosa kita. Ketika dosa-dosa diampuni, anugerah pun mengalir dalam kehidupan kita. Karunia pun mengalir dalam kehidupan kita. Darah Yesus juga menyembuhkan sakit penyakit kita. Saat ini kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara datang mengikuti ibadah dalam keadaan sakit, percayalah saat ini kuasa darah Yesus menyembuhkan sakit penyakitmu. Saya berdoa buat saudara mengalami kesembuhan oleh kuasa darah Yesus. Mari kita terima kuasa darah Yesus, pengampunan, anugerah, kesembuhan, pembebasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba berdoa Tuhan, haleluya, bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang sudah menikmati firman Tuhan, yang sudah menikmati tubuh dan darah Yesus. Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, menjaga mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dijauhkan dari segala macam kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit maupun kejahatan. Tuhan menjaga baik siang dan maupun malam, keluar masuk mereka Tuhan menjaga. Membuat berhasil apapun yang mereka kerjakan, menyembuhkan sakit penyakit mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dengan iman di dalam nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.